Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Mandala di mana saja Anda berada, bertemu dengan saya, Aang Ridwan, salah seorang dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah saya akan memandu salah satu program dari Mandala TV, yakni Forum Guru Besar. Acara ini memiliki obsesi ingin menghimpun pemikiran para guru besar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi terkait dakwah dan komunikasi sebagai aktivitas sejarah, dakwah dan komunikasi sebagai aktivitas sosial, dakwah dan komunikasi sebagai ilmu, dakwah dan komunikasi sebagai institusi, maupun dakwah dan komunikasi sebagai solusi atas kehidupan manusia hari ini, dan tentunya solusi untuk masalah kemanusiaan di masa yang akan datang. Alhamdulillah, beserta saya sudah hadir salah seorang guru besar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Mukarrom MSI. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya sekarang? Alhamdulillah, pangestu. Tambah seger sekarang. Pas guru besar semakin sibuk nampaknya. Tambah besar segala. Tambah besar ya. Ikhwan Mandala semua, insya Allah topik yang akan kita kaji bersama adalah tentang komunikasi profetik. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa itu komunikasi profetik, Ikhwan Mandala tentu sebagaimana saya punya obsesi ingin anak saya ini menjadi guru besar, atau mudah-mudahan juga saya. Karena itu kita dengar cerita dari Prof. Zainal Mukarrom, masa kecil beliau itu seperti apa. Pendidikan beliau ketika di SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi itu seperti bagaimana. Karena itu Prof, tolong diceritakan bagaimana masa kecil Prof. ZM ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Mandala di mana saja yang berada, wabil khusus Kiai Aang. Sekedar untuk penelusuran, kalau ini diceritakan tidak akan cukup 2 jam kalau menjelaskan tentang cerita hidup ya. Tapi pada beberapa penggalan-penggalan saja, saya ini lahir dari keluarga petani. Saya 5 bersaudara dan saya anak keempat. Di keluarga saya termasuk yang paling tinggi sekolah. Paling tinggi ya. Karena kakak-kakak saya termasuk adik saya itu sekolah hanya tingkatan SMP, SD sampai tingkatan SMA. Sehingga sampai perguruan tinggi ya hanya saya sendiri. Bapak saya sendiri berlatar belakang seorang dalang. Dalang. Jadi makanya saya cerita tentang tahu persis bagaimana dinamika dalang dan seterusnya. Paling tidak minimal dari sejarah pewayangan Mahabharata dan Ramayana sebetulnya tahu banyak dari ayah ya, bapak gitu ya. Ya, kemudian ya sama seperti pada umumnya karena waktu itu saya hidup dalam suasana yang serba terbatas, serba sederhana, sehingga ini kadang-kadang ada juga sebuah hal yang sampai hari ini juga menginspirasi saya. Saya dulu itu kalau membeli baju itu setahun sekali, tiap lebaran hunkul. Lebaran. Gitu. Jadi kalau baju habis lebaran saya pakai, terus disimpan dulu. Jadi nanti setahun depan ketika saya punya baju lagi, baju itu baru jauh baju sehari-hari gitu. Saya sedih mendengarnya. Bakatku teu boga duit, bakatku hesen dengan duit gitu. Betul. Dan itu pun harus saya lakukan dengan cara menjual gambar, menjual mobil-mobilan, petasan. Jadi ya apa yang saya alami hari ini bukan sebagai sebuah proses yang simsalabim. Betul. Oleh karena itu sebetulnya menjadi sebuah catatan penting bahwa kesuksesan atau kesenangan seseorang itu tidak pernah diperoleh dengan cara simsalabim, instan, tapi di situ ada darah, ada keringat, bahkan ada air mata. Air mata, ada doa ya. Ya, dan doa juga di situ. Nah, setelah saya SD di kampung halaman, SMP juga di kampung halaman, kemudian waktu SMA saya menginjakkan kaki, mulai merantau. Sejak tahun 85 sampai sekarang saya tidak pulang lagi ke kampung halaman. Saya mondok di Cipasung, kurang lebih sekitar 3 tahun. Oh, Cipasung, Tasikmalaya. Ya, jadi ya basis NU paling kuat di Jawa Barat. Betul. Namun ayeuna loba nu ngaku NU, kami teh baheula terus NU.
Bisa dibuktikan dari ijazah. Dari jasa gitu. Jadi akhirnya makan sering aku NU, kalau di kampung terus NU. Terus, Nah, jadi sejak saat itulah saya mulai belajar jauh dari orang tua. Tapi ada hal yang seringkali juga saya sampaikan kalau saya ngajar juga ke teman-teman mahasiswa, bahwa ketika saya jauh dengan orang tua, sebetulnya peluang untuk tidak jujur, peluang untuk tidak baik itu kan sangat besar ya. Karena kan di luar kontrol orang tua. Tapi saya waktu itu punya pikiran bahwa saya ingat betul pepatah orang tua bahwa kamu tuh punya hutang, anu cantang tuh bisa kabayar cenah seumur hidup. betul. Jangan hutang ka saha, Pak. Hutang kepada anak kamu, Betul. bukan kepada orang tua. Tetapi Logikanya begini, kalau Bapak tamatan SR kelas 2 bisa nyakolakeun maneh nepikan ka SD, SMP, SMA, bahkan jadi sarjana. Maneh Bahkan lamun jadi jadi guru besar. sarjana, cantang tuh jeung cana wuruh bisa jadi sarjana. Dan itu juga terkonfirmasi, Pak Kiai. Saya ketika sekarang punya anak misalnya, dulu saya bayar SPP itu anak saya kan, saya dulu masih kuliah 60.000 ya per semester. Sekarang anak saya 6 juta per semester. per semester ya. Ketika S2 sekarang sudah 20 juta per semester. Dan itu hutang yang harus saya bayar. Betul. Jadi yang disebutkan dengan hutang kepada hutang yang tidak akan terbayar seumur hidup itu bukan kepada orang tua. Karena tidak ada konsep orang tua harus dibalikan modal. Balikan modal. Tapi yang dimaksud dengan hutang yang tidak akan terbayar seumur hidup itu adalah hutang kepada generasi berikutnya. Kalau saya misalnya oleh bapak saya dididik sampai jadi sarjana dengan biaya SPP yang waktu itu cukup besar, ukuran ketika itu dengan tamatan SD kelas 2 kan. Pertanyaannya ketika saya jadi sarjana, bisa nggak saya menyekolahkan dan menguliahkan anak saya dengan dinamika persoalan yang berbeda, biaya hidup yang berbeda dan seterusnya. Makanya ketika dulu saya SPP 60.000, ketika anak kuliah itu 6 juta berarti sudah 1.000%. 1.000% ya. Luar biasa. Dan itu hutang yang harus saya bayar gitu. Betul. Nah, dari situlah kemudian banyak membuat kemudian saya harus merancang hidup karena saya melihat lingkungan kanan kiri, lihat atas, saya kemudian melihat bahwa tidak ada yang berhasil, makanya lamun di keluarga yang berhasil ada sahadri gitu. Betul. Jadi Luar hakikatnya biasa, ya. melanjutkan pendidikan sekolah itu sebetulnya bukan buat orang lain, bukan diri kita sendiri hakikatnya. Oke, Ikhwan Mandala, ada pelajaran berharga bahwa beliau bisa sampai ke guru besar melalui proses yang luar biasa. Prof. ZM ini anak seorang petani sekaligus juga dalang, makanya ada filsafat bertani karena benar. Ya. Berani karena benar, bukan bertani. Oke, Prof. Siapa sebetulnya di masa kecil yang paling berpengaruh mengkonstruk pemikiran Prof. ZM itu? Kalau guru siapa? Dulu waktu lagi di mana gitu. Ya, sejujurnya memang tidak ada secara spesifik ya Pak Kiai. Jadi dari mulai SD karena saya banyak guru. Banyak guru. Ya, ada guru ngaji, ada guru. Malah dulu saya ya ikut EMI ya, ikut SD juga ikut. Betul. Sehingga ijazah juga punya 2. Punya 2 ya. Ya, terus kemudian semua pengajian saya ikuti karena dulu kan di kampung setiap surau atau masjid itu kan ada pengajian-pengajian. Sehingga semuanya saya coba, tapi bukan untuk mencoba ilmu guru, tetapi hanya untuk menambah wawasan pengalaman. Sehingga kalau ditanya siapa yang paling berpengaruh dan paling besar yang bisa mengantarkan kondisi seperti sekarang, sebetulnya susah untuk diukur dengan jari ya. Semuanya memiliki jasa. Karena semua memiliki jasa tentu dengan konteks yang berbeda-beda. Gitu. Tapi kalau pendidikan yang paling indah itu di mana? Di S1, SMA, atau di S3? Ya, kalau masalah pendidikan sebetulnya hampir semua juga ada dinamikanya ada ketika di SD ya. dinamikanya seperti apa, ketika SMP seperti apa, ketika SMA seperti apa, dan seterusnya. Nah, cuma memang saya agak yang paling menarik sebetulnya dulu itu, saya disekolahkan di usia 6 tahun. Oh, masih relatif muda ya. Ya, saya jujur baru bisa baca itu kelas 3. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD, jadi disebutkan bisa baca teh kelas 3. Karena waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 teh naik mungkin waktu itu karena pertimbangan Bapak sebagai lurah. Jadi setelah jadi dalang, Bapak jadi lurah. Karena kalau dulu di absen. Betul. Di absen, jadi tidak pakai rapot waktu itu. Misalnya ini kelas 1 simbolnya, kalau naik ke kelas 2 berarti saya harus masuk ke kelas 2. Kelas 2. Padahal kelas 1, kelas 2, kelas 3 waktu itu saya belum bisa baca.
tapi yang pengabsennya bapak. Mungkin karena gurunya juga agak sedikit pakai wah ini nggak bisa dinaikkan lah cina gitu. Dan itu terkonfirmasi sama bapak saya. Nah itu sebenarnya teu naik cina. Ngan gurunya tuh wadahnya. Jasa orang tua lagi ya. Karena dari siswa 37 saya nomor 37. Oke. Karena can bisa kena baca. Karena terus terang mungkin ini juga hal yang unik ya Pak Kiai. Jadi saya di rumah menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar, sementara di sekolah saya menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi ada dua transfer keilmuan yang berbeda waktu itu. Jadi memang ngerti karena konten, kudu ngerti heula bahasa pengantar guru. Bahasa pengantar. Tapi soal unggah-ungguh, etika bagaimana seharusnya ke guru, bagaimana seharusnya ke orang tua, wow itu jauh lebih tahu orang-orang tua dulu. Betul. Nah anak sekarang makan misalnya di rumah bahasa Indonesia, di sekolah bahasa Indonesia. Jadi palinter budak teh. Kenapa palinter? Karena transformasi keilmuan itu kan lebih cepat. Lebih cepat lewat. Ya orang tua ngomong kan bahasa Indonesia, betul kan ya? Ya. Nah di sekolah guru mengajarkan bahasa Indonesia, gampang tuh transformasi keilmuan itu. Nah kalau zaman saya dulu di rumah ngomong Sunda, jadi untuk mengerti pada konten yang diajarkan ku guru, teh kudu ngerti heula bahasana. Sementara guru kan bahasa Indonesia, tabororah arek bisa ngerti, dan cara menangkap apa yang disampaikan oleh guru juga sudah berbeda bahasa, sehingga ada dua tahap keilmuan. Sama seperti kita biasa bahasa Indonesia, dosen ngajar bahasa Inggris, kan baru orang ngerti karena materi kan, kudu ngerti karena bahasa Inggris. Nah. Tapi mungkin ini pengalaman berharga bagi kita. Sekarang banyak di antara kita yang tinggal di Tatar Sunda, anak-anak kita tidak bisa bahasa Sunda. Karena di rumah orang tua bicara bahasa Indonesia, di sekolah juga bahasa Indonesia. Akhirnya anak-anak kita tidak bisa bahasa Sunda. Jadi kalau pengalaman Prof Tempo lalu di rumah diajari Sunda, kemudian bahasa Indonesia di sekolah, kita masih tahu tentang bahasa kita. Nah, ini mungkin poin yang berharga. Prof, kita sekarang masuk pada topik kita tentang komunikasi profetik. Saya menarik ketika mendengar pengukuhan guru besar Prof bicara tentang komunikasi profetik. Apa sih sesungguhnya esensi dari komunikasi profetik itu? Sebenarnya begini, ada wacana yang kemudian berkembang, termasuk di lingkungan asosiasi. Betul. Ya, Pak Kiai juga terlibat di situ. Terkait dengan wacana munculnya komunikasi Islam. Komunikasi Islam. Nah, sehingga pada waktu itu apakah layak untuk diwujudkan menjadi komunikasi Islam? Sehingga bahasa saloroh Prof Samu itu lamun aya komunikasi Islam berarti aya komunikasi murtad, komunikasi kafir. Gitu. Bahkan karena aya komputer Islam, komputer tidak Islam. Betul. Nah, padahal dalam konteks keilmuan kita kan sudah punya keyakinan tidak ada diferensiasi keilmuan. Hakikatnya sumber ilmu itu sama dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau kita memiliki komitmen dan tanggung jawab moral bagaimana mengkonstruksi sebuah ajaran dalam konteks pengembangan institusionalisasi keilmuan, maka sebetulnya rujukannya kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, di Quran dan Sunnah memang tidak dijelaskan secara spesifik tentang komunikasi. Betul. Hanya dijelaskan tentang bagaimana peristiwa-peristiwa kenabian sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu dalam melakukan proses bagaimana mengajarkan kepada umatnya tentang beragama, tentang beribadah, tentang ketauhidan dan seterusnya. Jadi intinya komunikasi profetik itu adalah sebagai sebuah alternatif yang kita coba tawarkan sebagai sebuah bentuk bagaimana konstruksi keilmuan yang diadaptasi dari Al-Quran itu tentang peristiwa perjalanan dakwah para nabi. Karena kita memiliki komitmen la nufariqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak membedakan. Nah, di Al-Quran sendiri sebetulnya nomenklatur yang dijelaskan dalam komunikasi profetik memang tidak secara spesifik gitu ya. Makanya gagasan komunikasi profetik sesungguhnya diadaptasi dari bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah perjalanan para nabi itu, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu, hakikatnya akan senantiasa aktual. Gitu. Hanya
isim alamnya yang berbeda. Jadi makanya di situ ada tuntutan kontekstualisasinya. Kontekstualisasi. Seperti misalnya begini, zaman dulu ada yang disebut dengan alahab, sekarang alahab itu nggak ada. Ya kalau kita mau bicara secara jujur, ayat itu membicarakan soal alahab, alahabnya sudah tidak ada. Berarti kalau begitu ayat itu sudah tidak relevan dalam konteks itu ya. Betul. Padahal bukan soal nama alahabnya, tapi karakter alahabnya. Karakternya. Jadi selama karakter alhab itu ada, baik itu dalam bentuk provokator, baik dalam bentuk misalnya buzzer, ya. Ya itu namanya alhab, gitu. Jadi Al-Quran hanya menggunakan hal-hal secara spesifik, tidak menunjuk kepada nama, tapi lebih kepada lakob, istilah dan seterusnya. Fir'aunnya sudah tidak ada, tapi praktek-praktek kekuasaan yang otoriter, yang tirani seperti Fir'aun mungkin sudah diganti nama dengan yang lain kan gitu. Nah itu yang sebetulnya bagaimana peristiwa Musa kepada Fir'aun, peristiwa Ibrahim kepada Namrud misalnya, ya. Kemudian peristiwa Nabi Su'aib kepada umatnya, Nabi Lut kepada umatnya. Itulah akar historis dari akar historis itu dan itu disebut dengan komunikasi propetik. Lalu Prof, apakah dulu kita pernah dengar dan tentu Iwan Mandala juga sudah membaca buku Paradigma Islam yang dibuat oleh Pak Kunto Wijoyo. Adakah keterkaitan antara komunikasi propetik ini dengan ilmu sosial propetik yang pernah digagas oleh Prof Kunto? Ya, salah satu diantaranya itu. Ya, terinspirasi dari cara berpikir ada semacam paradigmatik yang memang sedikit banyak juga berkorelasi ya. Pemikiran Pak Kunto juga dengan gagasan komunikasi propetik ini. Hanya kemudian kalau pemikiran dari Pak Kunto dari paradigma Islam itu dikaitkan dengan dakwah dalam konteks Quran surat Ali Imran ayat 110 itu 110, yang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ila hayya. Sehingga di situ ada bahasa istilah liberasi, transendensi dan humanisasi. Kan kayak gitu. Betul. Itu kan hanya persoalan pengistilahan sebetulnya ya. Tapi dalam konteks yang lebih luas lagi sebetulnya komunikasi propetik ini adalah sebagai salah satu bentuk bagaimana peristiwa-peristiwa keagamaan disetting berdasarkan konteks sosialnya. Yang dari pendekatan keagamaan atau dakwah sering disebut dengan istilah propetik itu. Para nabi, makanya tidak merujuk kepada Nabi Muhammad ansih. Kepada seluruh para nabi. Misalnya begini, sekarang lagi ramai isu LGBT. Maka pola pendekatan seperti apa yang dilakukan kepada LGBT? Maka pola pendekatan komunikasi Nabi Lut gitu loh. Nah sekarang misalnya ada praktek-praktek konglomerasi perekonomian yang kemudian berbasis pada kapitalistik misalnya. Mungkin pola pendekatan dakwah Nabi Su'aib yang lebih tepat ketika berhadapan dengan suku Madyan. Nah, banyak sebetulnya yang bisa diadaptasi dari situ. Makanya Quran memberikan gambarannya pada konteks karakter secara umum. Yang itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Itulah jadi relevansi dan aktualisasi Islam itu, ajaran dalam Al-Quran itu sebetulnya bukan pada konteks kesamaan makna, tapi pada peristiwa-peristiwa senada yang memiliki kemiripan karakteristik. Dan saya kira seluruh peristiwa itu sepanjang sejarah kemanusiaan akan terus berulang. Tetap ada, itulah yang kemudian selalu ada. Maka komunikasi propetik dipandang akan menjadi selalu solusi ya. Betul. Sekarang persoalan LGBT. Betul. Kita tumbuh laksana cendawan di musim hujan, kita bisa menggunakan paradigma komunikasi Nabi Lut. Nabi Lut, kayak begitu. Bisa dispesifikasi Prof, landasan epistemologinya kira-kira untuk komunikasi propetik itu seperti apa? Saya ingin mengawali dari sini. Ada pemahaman yang, maaf saya sebut dengan gagal paham, terutama di kalangan teman-teman, misalnya terkait dengan dakwah dan komunikasi. Betul. Seolah-olah dakwah adalah komunikasi adalah dakwah. Padahal beda ya. Padahal beda, dua hal yang berbeda. Nah ini yang bagi teman-teman mahasiswa juga harus paham betul. Pertama dari sisi akar kata misalnya. Dakwah itu kan yad'u da'watan, mengajak, menyeru. Kalau komunikasi artinya apa? Communicare kan, dalam bahasa Latin. Artinya sama. Artinya yang disebut dengan komunikatif itu kalau pesan yang dipertukarkan dianggap sama, maka disebutnya komunikatif. Kalau saya minta Pak Kiai, saya minta air. Misalnya Pak Kiai Ang membawa nasi, berarti tidak komunikatif karena pertukaran maknanya tidak ditangkap secara sama. Secara utuh. Nah, berarti itu yang kemudian dianggap berbeda komunikasi dengan dakwah. Oleh karena itu dalam konteks dakwah juga ada peristiwa komunikasi. Betul. Gitu. Di peristiwa komunikasi juga sebetulnya tidak semua disebut sebagai peristiwa dakwah. Nah, itu yang menjadi kata kuncinya. Nah, kalau bicara soal landasan epistemologi, bangunan komunikasi propetik ini sebetulnya
Itu bisa mengadaptasi juga dari peristiwa-peristiwa konteks konteks keilmuan yang ada sekarang. Betul. Misalnya dalam konteks dakwah ada istilah dakwah nafsiyah, dakwah fardiyah, dakwah ammah, dakwah pi'ah, dakwah su'ubiyah, dan seterusnya. Nah, dalam konteks itu juga sama sebetulnya. Jadi ini hanya bukan sebagai sebuah istilah sekaligus sebagai solusi daripada gagasan tentang apakah penting kita membuat nomenklatur komunikasi Islam. Gitu. Mungkin akan jauh lebih pas kalau gagasan seperti ini dengan memberikan penguatan pada komunikasi propetik. Oke, Prof, berikutnya. Jika dilihat dari konteks historisnya, komunikasi propetik ini diangkat salah satu di antara untuk mensolusi problem kemanusiaan. Yeah. Kita sekarang sedang berada pada satu era yang kita kenal dengan era digital. Betul. Ya. Era digital ini konon katanya dari kata digitus. Digitus itu adalah jari, di mana pusat kesadaran kita hari ini berpusat pada jari. Sementara tempo lalu kita ini disebut sebagai Homo sapiens, di mana pusat kesadaran kita pada akal. Hingga René Descartes pernah bilang, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Kalau hari ini aku searching maka aku ada. Aku browsing maka aku ada. Aku uploading maka aku ada. Nah, kira-kira sudah barang tentu komunikasi propetik ini bisa menjadi solusi atas berbagai hal yang ditimbulkan oleh era digital ini. Sebut saja misalnya era digital itu telah menghantarkan umat manusia hari ini pada apa yang disebut dengan era disrupsi. Nah, seperti apa secara aksiologis komunikasi propetik bisa mensolusi persoalan itu? Ya, justru kan begini, munculnya digitalisasi dalam sektor kehidupan sekarang ini kan sebagai sebuah fakta yang tidak bisa kita nafikan ya. Artinya kita lari dari kecenderungan digital juga sebagai sebuah fata morgana, kan nggak mungkin karena kita sekarang hidup, lahir dan dibesarkan dalam era disrupsi. Perkembangan era disrupsi ini memang membawa implikasi kepada preferensi orang dalam berkomunikasi. Misalnya beginilah, kalau misalnya salah satu karakteristik misalnya sekarang ada istilah alone together tuh. Jadi sendiri tapi dalam bersama. Jadi kalau misalnya ada 5 orang yang kumpul, 5 orang megang HP. Mereka ngobrol tetapi mereka asik dengan dunia sendiri gitu. Persis seperti saya pulang ke rumah ya. Gitu. Anak-anak enjoy dengan handphonenya masing-masing. Mereka bahkan bisa sambil makan tapi ngobrol, tapi main HP, ada yang searching, ada yang main game, ada segala macam. Itu keluarga sakinah. Nah, dalam konteks ini kan tentu juga merubah preferensi orang. Betul. Padahal media itu dibuat dan diciptakan manusia itu untuk memudahkan interaksi. Awalnya kan. Tapi sekarang setelah ada informasi dalam bentuk smartphone atau misalnya Android ini, pola komunikasi orang ini berubah. Betul. Ada yang istilah kudu ngomong di depan kan, cukupnya pakai WA, ayo jadi mual. Gitu tuh. Ada kabar teh gitu kan. Cukup dengan kayak begitu. Sudah berubah tuh caranya. Berubah, ya. Nah, jadi sebetulnya secara aksiologis, komunikasi propetik itu ingin membalikan bahwa posisi dan fitrah manusia hakikatnya berinteraksi itu adalah untuk membangun pengertian, membangun kesamaan, kenyamanan, dan harmoni. Nah, sementara sekarang banyak fakta-fakta munculnya misalnya digitalisasi dalam segmen kehidupan. Betul. Justru kan telah melahirkan juga efek ikutan ya, seperti misalnya dampak ikutannya itu cybercrime. Betul, cybercrime. Ya. Kemudian fragmentasi sosial. Betul. Ya, orang jadi baper, orang jadi mudah narsis, iya kan? Narsisnya narsis mugulado. Narsisme, ya. Kemudian orang mampu membangun avatar gitu ya. Betul. Padahal misalnya agama mengajarkan awas hati-hati karena yang bisa menggerogoti amal itu adalah narsis. Tapi kan sekarang orang sudah tidak lagi berbicara soal riya dan tidak riya kan. Misalnya jam 2 malam bangun kan, alhamdulillah ya Allah, Kau telah membangunkanku di sepertiga malam. Aku dapat sujud. Aku dapat sujud dan bersimpuh di hadapanmu. Gebeja kabatur ke tahajud. Gitu.
Padahal itu yang kemudian kalau kita sadari dalam konteks secara teologis kan bisa berpotensi menggerogoti keikhlasan dan keriaan kita kan jadi terganggu di situ. Nah jadi makanya bukan hanya sekedar pada konsep tabayun dalam konteks penggunaan media itu, tapi juga mengembalikan bahwa hakikat media itu harus dikembalikan pada posisinya, pada fungsi awalnya. Itu untuk membangun kohesivitas sosial. Kohesivitas sosial gitu. Justru malahnya kalau yang terjadi sekarang kan gara-gara itu kan malah terjadi konflik kan. Betul. Jadi memang harus kita akui juga munculnya berbagai macam media berbasis multiplatform terutama ya. Betul. Itu kan di satu sisi telah melahirkan dua efek tuh. Ada efek sentripetal dan efek sentrifugal. Sentrifugal itu ya. Ya, efek sentripetal membuat orang jadi kohesif, solidaritas tinggi. Jadi gampang reuni jeung alumni SD, gampang reuni jeung alumni SMP gitu. Tapi bisa juga sentrifugal. Namun sentrifugalna gitu. Ya gara-gara misalnya sering posting tapi tidak ada yang komen, baper. Kemudian left dari grup. Oke. Nah, macam-macam. Oke, berikutnya, Prof. Konon sebagai efek dari era konvergensi media, bahwa hari ini kita berada pada post-truth era. Era di mana hoax lebih dipercaya ketimbang fakta yang sesungguhnya. Nah, bagaimana prinsip-prinsip dari komunikasi profetik ini bisa membentengi ya, kita semua atas terpaan hoax itu? Terlebih sekarang mendekati kontestasi Pilpres 2024 yang konon katanya menurut beberapa teoritisi justru hoax itu akan banjir di momentum ini. Nah ini gimana prinsip-prinsip komunikasi profetik bisa dipegang oleh kita untuk membentengi itu? Ya memang ini secara jujur harus kita akui sampai setiap detik, setiap menit kita ini digempur oleh jutaan informasi. Betul. Tapi tidak diimbangi dengan literasi media yang memadai. Oke. Betul. Nah, salah satu bentuk misalnya kurangnya literasi media di kalangan warga masyarakat net itu ya, diantaranya misalnya kemampuan kesulitan membedakan mana opini, mana fakta, mana hoax. Mana hoax, ya. Makanya era post-trust itu diantaranya adalah kegamangan dan kesulitan kita mengidentifikasi apakah berita itu hoax, berita itu opini, apakah itu fakta. Agak susah. Jadi di satu sisi kita digempur oleh jutaan informasi yang beragam. Di sisi yang lain, tingkat selektivitas dan literasi media setiap warganet itu kan sangat berbeda. Betul. Gitu. Makanya kadang-kadang saya juga ingin menghimbau melalui media ini, sebaiknya teman-teman bisa lebih arif dan bijak dalam bermedia. Sebab bisa jadi media yang dipegang oleh kita sekarang ini, itu bisa menjadi wasilah kita investasi dosa jariah. Bahkan ada lain amal jariah, dosa jariah. Dosa jariah. Ada yang bilang bahwa kita itu sekarang banjir info tapi miskin ide. Info banjir dari mana-mana, sementara ide kita jadi miskin. Ini mungkin karena persoalan literasi ya. Iya, literasi media. Nah, literasi media itu sebetulnya dalam Al-Qur'an hanya dijelaskan istilah kata tabayun sebetulnya. Patabayanu saja gitu. Tapi mana tabayun itu kalau kemudian diderivasi dalam beberapa istilah kan banyak gitu. Mengklarifikasi, mengkonfirmasi gitu kan. Kemudian melakukan check and recheck, melakukan triangulasi dan seterusnya. Tapi Quran hanya memberikan gambaran belasan hanya cukup dengan kata-kata patabayanu saja. Nah, salah satu masyarakat yang well informed, masyarakat yang melek terkait dengan informasi itu diantaranya adalah masyarakat yang juga didukung oleh perangkat-perangkat literasi media. Nah, sampai hari ini kita harus jujur, pengguna internet itu banyak, tetapi kemampuan dan kearifan orang dalam bermedia juga tidak berbanding lurus dengan penggunanya. Jadi kalau misalnya ada pengguna sekarang ada 200 juta di Indonesia, itu tinggal dikalikan sekarang Pak Kiai. Misalnya Pak Kiai sekarang punya TikTok ya. Punya WhatsApp, punya Twitter, punya punya IG, punya YouTube, punya segala macam. Jadi kalau misalnya rata-rata satu orang punya 5 akun saja, berarti dikali 200 itu berapa? Jadi sangat-sangat besar sebetulnya. Nah, di sisi yang lain, tingkat literasi media kita sangat rendah. Apa buktinya rendah? Ya tadi itu, mudah kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang praktis, gampang memforward, tanpa harus memverifikasi dulu. Misalnya ini terutama juga kepada teman-teman mahasiswa nih, sering kadang-kadang ya secara tidak sadar ada forwardan, langsung di-forward deui we nya. Hanya gara-gara di dunia teh ieu. Padahal sok aya di handapna geuning nya tulisan. Misalnya
barang siapa yang menyampaikan datangnya satu Rajab maka akan dapat masuk surga gitu. Dapat keutamaan, Ya, keistimewaan. ditambah di bawahnya dengan dalil sebagaimana sabda Rasul yang mengatakan barang siapa yang menyampaikan satu ayat. Betul. Kan, nah itu seperti benar, tetapi ketika di forward berulang-ulang terus menerus, maka itu disebut dengan post trust tadi itu. Betul. Maka itu kemudian akan seolah menjadi sebuah klaim kebenaran. Kebenaran. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Agama bukan hanya menjadi banal dalam lingkungan warganet di situ, tapi juga kemudian kehilangan marwahnya. Marwahnya ya. Karena jadi sudah bisa dijual dengan tadi. Betul. Sekarang orang ngejual surga hanya dengan masa menyampaikan datangnya satu Rajab. Jadi betul, ada banalisasi, ada kedangkalan dalam agama itu. Betul. Oke, semakin menarik, Prof. Kembali kita sebagai insan akademik di dakwah. Nah, seberapa penting gagasan komunikasi profetik ini dimiliki oleh ekosistem dakwah, terutama dai? Ya, sebetulnya begini. Jadi dalam dakwah ini kan sebetulnya rumah besar ya. Rumah besar dalam aktivitas bagaimana mendiseminasi, menginternalisasi, menyiarkan dan seterusnya. Itu panggungnya adalah dakwah. Dakwah ya. Tapi tentu saja bahwa yang dimaksudkan dengan dakwah tidak hanya sekedar penyiaran, tidak hanya sekedar ceramah, tidak hanya sekedar pengajian, tapi seluruh aktivitas. Kan orang yang sedang membangun madrasah juga akhirnya sedang berdakwah. Betul. Orang yang memakmurkan masjid juga sedang berdakwah. Orang yang menyantuni anak yatim juga sedang berdakwah. Nah, dalam konteks komunikasi propetik, bahwa masing-masing setiap segmen dan sasaran dakwah karena berbeda-beda, maka pola pendekatannya pun harus berbeda-beda. Pemahaman secara propetik menunjukkan bahwa setiap sasaran dakwah dan target dakwah akan berbeda pola pendekatan dan proses pencapaiannya. Maka disitulah akan muncul nanti konteks-konteks dakwah. Di situ. Jadi ya tadi itu misalnya ada konteks dakwah Nabi Lut. Betul. Ketika berhadapan dengan kelompok LGBT. Kelompok misalnya yang curang, yang senantiasa selalu berkhianat, yang selalu senantiasa berdusta, berarti harus menggunakan pola pendekatan Nabi Musa. Betul. Sekali nyabok langsung paeh. Kan gitu ya. Anu bisa ngebedah lautan. Iya. Gitu kan ya. Laut jadi jalan tol. Jalan tol gitu. Ada yang bisa misalnya bila perlu orang masuk perut ikan tapi tepaeh gitu. Sehingga Nabi Yunus. Jadi dalam beberapa hal sebetulnya itu memberikan sebuah inspirasi kepada umat Islam. Karena ini kan satu rangkaian sejarah. Betul. Dan sejarah itu biasanya akan terulang kembali. Teori spiral. Tentu dalam bentuk dan wajah yang berbeda. Ya seperti tadi. Makanya kalau kita baca, saya pernah menelaah Pak Kiai ya. Kenapa dalam Quran selalu diungkap kaum Samud, kaum Ad. Samud lagi, Ad lagi. Emang tuh ayat dinu lain. Betul. Padahal ayat umat Nabi Musa, betul. Bani Israel ya kan, ayat umat Nabi Isa, ada umat Nabi Yusuf, ada umat Nabi Ismail dan seterusnya. Tapi kenapa di Al-Quran selalu diabadikan itu? Karena ternyata bukan soal Samud dan Adnya, tapi karakter-karakter yang diperankan oleh Samud dan Ad itu senantiasa aktual. Hanya mungkin namanya sekarang menjadi apa, menjadi bentuk apa, menjadi komunitas apa. Betul. Gitu. Mungkin namanya dulu suku Madian misalnya, orang yang suka mengurangi takaran. Bermain di soal ya katakanlah perniagaan yang jurdil gitu ya, yang jujur, yang transparan, yang bisa mensejahterakan, konglomerasi terjadi. Nah sekarang mungkin namanya sudah bukan lagi kaum Madian, tapi namanya mungkin sudah konglomerat hitam, oligarki, misalnya kan gitu tuh. Betul. Nah pola-pola pendekatan seperti itulah yang pasti setiap solusi ada itunya, ada persoalan, ada solusinya. Jadi kalau kita gali mungkin dari dakwah para nabi itu luar biasa ya. Ya. Nanti kita turunkan untuk mensolusi berbagai macam problem hari ini. Ya. Yang itu tidak terlalu jauh beda, hanya beda wajah saja. Beda wajah, beda nama, beda istilah. Oke. Gitu. Makanya bukan bermaksud bahwa dakwah itu harus menurut Nabi Muhammad, bukan. Satu waktu umat Nabi Muhammad itu harus menggunakan dakwah pola pendekatannya seperti Nabi Musa. Nabi Musa, betul. Kudu sakti ya, kudu hebat ya. Betul. Bahkan bila perlu harus seperti Nabi Sulaiman. Nya raja, nya penguasa, ya pintar, ya soleh, gitu loh. Betul. Bahkan bila perlu harus seperti Nabi Daud. Sekali melantunkan sebuah ayat Zabur, misalnya tiba-tiba angin berhenti. Daun juga berhenti. Mampu mengambil, sekali ngambil dari tanah keluar logam. Kan luar biasa itu. Nah, jadi pola pendekatan seperti itu karena kita sudah punya keyakinan secara teologis la nufariqu baina ahadin mir rusuli. Qalu sami'na wa ata'na. Lalu sami'na wa ata'na. Nah, itu. Nah,
dalam komitmen kesamaan itulah maka kita tidak boleh mendiskriminasi, apalagi mendiferensiasi pendekatan dakwah yang dilakukan oleh para nabi. Karena dalam konteks kultural manusia, walaupun berbeda zaman, peristiwa-peristiwa itu akan terjadi dengan wama yang wajah yang berbeda. Ikhwan Mandala, tidak terasa ya, hampir setengah jam kita diskusi. Oh ya. Ini nampaknya belum beres ya. Mudah-mudahan nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Siap. Oke, terakhir Prof, ada semacam closing statement terkait komunikasi propetik itu kira-kira yang mudah dipahami seperti apalah gitu. Ya, jadi secara sederhana komunikasi propetik adalah komunikasi yang dinisbatkan atau distandarkan kepada praktek-praktek para nabi sejak Adam sampai Nabi Muhammad dalam melakukan proses mengajak manusia menuju jalan Allah. Nah, tentu caranya berbeda-beda. Nah, kenapa berbeda-beda? Karena zamannya berbeda, dinamikanya berbeda. Maka disitulah akan muncul nanti satu istilah, di mana-mana umat Islam itu sama, tapi di mana-mana keislaman umat Islam itu berbeda. Gitu. Oke, terima kasih Prof atas gagasannya luar biasa. Kita sudah dibukakan wawasan kita tentang komunikasi profetik. Ikhwan Mandala, insya Allah kita akan berjumpa dengan narasumber-narasumber yang lain pada program yang sama, yakni Forum Guru Besar. Kami berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada sesi kali ini bisa memberikan wawasan pada kita semua. Amin. Saya atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Prof di Forum Guru Besar ini. Mudah-mudahan kami terus menunggu karya Prof berikutnya. Amin. Dan terus bisa mencerahkan kita semua. Iwan Mandala, saya Ang Ridwan, undur diri, pamit, dan sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.